Sahabat rumah sakit, kali ini ada yang baru nih di Rumah Sakit Bala Keselamatan Bogor Duren. Kita akan membahas tentang penyakit tiroid. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit tiroid itu? Untuk lebih jelas lagi, kita akan bahas topik ini bersama-sama dengan Dr. Andi, spesialis penyakit dalam, dan bersama rekan saya, Vivi. Nah, pada hari ini kita akan membahas suatu penyakit, yaitu adalah kalau dikenal orang adalah gondok. Nah, dokter, kalau misalkan dari dokter sendiri itu sebenarnya apa sih gondok atau tiroid itu, dokter? Ya, selamat pagi Mbak Vivi, selamat pagi sahabat Rumah Sakit Bogor. Jadi gondok itu adalah organ atau kelenjar yang lokasinya berada di depan leher kita. Ya, jadi berada di depan leher kita. Dalam kondisi normal memang tidak kelihatan, tetapi dalam kondisi tertentu dia akan kelihatan atau kita sebut sebagai pembesaran kelenjar gondok. Nah, dokter, kalau misalkan kelainan yang terlihat itu apa saja ya kalau misalkan ada penyakit gondok atau tiroid itu? Jadi kalau kita bicara kelainan pada gondok itu sebenarnya ada dua, yaitu kelainan yang berkaitan dengan pembesaran atau yang kita sebut dengan tumor. Kemudian yang kedua, kelainan yang berkaitan dengan gangguan fungsi dari gondok itu sendiri. Nah, gangguan fungsi dari hormon tiroid itu bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu hipertiroid atau berlebihnya hormon tiroid, dan yang kedua hipotiroid atau kekurangan hormon tiroid. Nah, cirinya adalah kalau hipertiroid ditandai dengan gejala berdebar-debar, penurunan berat badan, mata melotot, kadangkala kalau parah disertai dengan diare yang parah, pada wanita disertai dengan gangguan menstruasi. Sementara kalau hipotiroid atau kekurangan hormon tiroid kebalikan dari hipertiroid, yaitu ditandai dengan orangnya biasanya merasa lemah, sering merasa capek, lesu, tidak punya semangat, dan ciri khasnya biasanya berat badannya semakin meningkat. Untuk benjolan tiroid mudah mendeteksinya, biasanya akan nampak adanya pembesaran organ di bagian depan leher. Cirinya adalah, sahabat Rumah Sakit Bogor, kita bisa mendeteksi adanya pembesaran kelenjar tiroid dengan cara bercermin. Pada saat bercermin, perhatikan lehernya. Nah, pada saat kita melakukan gerakan menelan, kemudian ada bagian yang ikut bergerak pada saat menelan, nah itulah berarti terdeteksi ada pembesaran hormon atau kelenjar tiroid. Sementara kalau untuk ukuran yang masih kecil, memang kadang-kala tidak bisa kita deteksi. Harus kita deteksi dengan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan USG. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Andi bagaimana dan pengertian apa itu gondok, cara mendeteksinya juga penanganannya. Nah, kalau misalkan di Rumah Sakit Bogor ini, Dok, bagaimana ya penanganannya, Dok? Ya, gini Mbak Vivi. Jadi kita di Rumah Sakit Bogor dalam 1 tahun terakhir sudah banyak menangani kasus benjolan tiroid yang dengan metode minimal invasif, yaitu pada kasus-kasus yang tidak ganas. Tentunya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ganas pilihannya harus operasi ya sahabat Rumah Sakit Bogor. Nah, ini kalau kita bisa lihat di gambar ini ada beberapa pasien ya. Jadi ada beberapa pasien HIV ya. Ini kita lihat ada benjolan di tiroidnya. Terus kemudian ini adalah pasca tindakan. Pasien ini sudah kita lakukan tindakan yang disebut dengan ablasi etanol. Jadi kita lakukan drainase di benjolan itu, terus kemudian kita lakukan injeksi etanol ke dalam benjolan itu.
sehingga benjolan itu akan mengecil ya. Nah ini kalau kita lihat ini yang sebelum operasi ada benjolan di sebelah kiri dari gondok pasien. Nah terus kemudian ini pasca tindakan bisa kita lihat hampir tidak ada bekasnya, pasien masih bisa duduk. Tindakan ini kita lakukan di poliklinik dan setelah tindakan pasiennya langsung pulang. Ini ya. Terus kemudian ini hasil pemeriksaan. Nah inilah yang saya sebut tadi, benjolan yang disebut benjolan yang jinak. Untuk kasus tadi itu Mbak Vivi, itu adalah kasus kista tiroid. Kista itu apa, sahabat Rumah Sakit Bogor? Jadi kista itu adalah benjolan yang isinya cairan. Nah untuk benjolan yang isinya cairan, ya ini pada waktu kita lakukan pemeriksaan USG khas, jadi ada bayangan putih, ini ada kulitnya, ini adalah bayangan hitam, ini adalah cairannya. Ini adalah cairannya, ini adalah cairannya. Ini adalah kandidat yang bagus untuk dilakukan tindakan namanya ablasi etanol. Ya, jadi metodenya dilakukan bius lokal di bagian kulit ini, Mbak Vivi. Terus kemudian kita lakukan injeksi. Terus kemudian bagian yang hitam ini kita sedot. Nah, setelah dilakukan penyedotan, kita lakukan injeksi etanol. Etanol tujuannya apa? Supaya di bagian permukaan dalam dari kista ini akan timbul lisis atau sudah tidak tumbuh lagi, sehingga kedepannya dia tidak akan memproduksi cairan kista lagi. Nah itu beberapa tindakan yang sudah kita lakukan di Rumah Sakit Bogor Duren ini. Nah ini seperti kita lihat ya sahabat Rumah Sakit Bogor, tindakan ini kita lakukan di poliklinik pada pasien. Terus kemudian, nah ini bukti dari cairan kista itu kita sedot ya. Cairan kista ini akan kita kirim ke patologi anatomi untuk dilakukan analisis apakah ada sel-sel ganasnya atau tidak. Ya. Terus kemudian ini hasil USG-nya khas kalau pada kista tiroid adalah didapatkan benjolan yang isinya cairan. Nah ini kasus lain, ini sebelum dilakukan operasi ada benjolan di lehernya. Nah, terus ini juga sebelum dilakukan operasi ada benjolan di lehernya. Kemudian di rumah sakit ini, nah ini saya melakukan tindakan aspirasi, ya. Jadi bisa dilihat tindakan ini dilakukan di poli, tidak memerlukan bius total. Terus kemudian pasien setelah tindakan bisa langsung pulang. Ya itu Mbak Vivi. Jadi sahabat Rumah Sakit Bogor, tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan adalah tindakan-tindakan minimal invasif yang sudah kita lakukan teristimewa untuk kasus kista tiroid. Ke depan kita akan melakukan tindakan untuk kasus-kasus tumor jinak yang solid, yaitu dengan menggunakan metode radiofrekuensi ablasi. Begitu Mbak Vivi. Terima kasih dokter untuk penjelasannya, untuk semua yang sudah dijelaskan pada hari ini. Ada lagi pesan yang mau disampaikan dokter pada hari ini? Jadi sahabat Rumah Sakit Bogor, kelainan tiroid itu tidak perlu kita khawatirkan. Intinya adalah bagaimana kita mendeteksi secara dini, baik itu kelainan fungsi, hipertiroid atau hipotiroid, maupun adanya benjolan di tiroid. Jadi tidak perlu panik, karena Rumah Sakit Bogor sudah bisa menangani penanganan kasus benjolan tiroid tanpa operasi atau yang disebut dengan metode minimal invasif. Ke depan selain kasus kista tiroid, kita juga akan mulai mengembangkan kasus penanganan benjolan tiroid solid yang jinak, itu benjolan yang padat yang tidak lagi memerlukan operasi besar tanpa bius total. Pasien bisa langsung pulang di hari yang sama, dan juga yang utama adalah minim komplikasi. Demikian Mbak Vivi. Terima kasih, kita sudah mendengar banyak sekali penjelasan yang sangat luar biasa dari Dr. Andi, spesialis dalam Rumah Sakit Bogor. Nah, untuk sahabat Rumah Sakit Bogor, jangan ragu kalau mulai merasa ada benjolan atau mungkin ragu-ragu ini kira-kira kenapa ya? Nggak perlu ragu lagi ya, nggak perlu ragu lagi.
Langsung datang saja ke Rumah Sakit Bogor untuk bertemu dengan Dr. Andi, spesialis dalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sekarang sudah paham kan tentang penyakit tiroid itu? Demikian informasi yang bisa kami bagikan kali ini. Selanjutnya, kita mau bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow sosial media kita supaya tidak ketinggalan info menarik selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.